Xiaozhan dan dua tetua klan sedang berbicara dengan penuh semangat dengan tetua yang aneh itu. Tamu itu tampaknya memiliki sesuatu yang membebani pikirannya. Namun setiap kali ia hendak menyinggung topik tersebut, ia akan menelan kembali kata-katanya dan mengubah topik pembicaraan. Setiap kali ia melakukan ini, gadis yang lembut di sebelahnya akan memberikan tatapan yang halus namun tegas kepada tetua itu. Setelah mendengarkan percakapan mereka sebentar, Xiaoyan merasa bosan dengan percakapan mereka dan kepalanya perlahan terkulai. "Kakak Xiaoyan, apakah kau tahu siapa mereka?" Tepat ketika Xiaoyan hendak tertidur karena bosan, Sun Er yang berada di sampingnya membuka buku kuno miliknya dan bertanya kepada Xiaoyan, "Apa kau tahu?" Xiaoyan menatap Sun Er dengan rasa ingin tahu. "Apakah kau melihat simbol pedang perak dengan awan di ujung jubah mereka?" kata Sun Er sambil tersenyum tipis. Xiaoyan melihat ke arah mereka bertiga dan memang di sana dia dengan jelas melihat simbol pedang yang disulam berkilau di awan. "Mereka dari faksi Misty Cloud?" Xiaoyan bertanya dengan bingung. Meskipun Xiaoyan belum pernah keluar ke dunia nyata, dia telah membaca buku-buku tentang faksi ini. Dan klan Xiao tinggal di sebuah kota bernama Kota Wutan yang merupakan bagian dari Kekaisaran Jiama. Meskipun kota ini terdaftar sebagai salah satu kota besar di Kerajaan Jiama, kota ini masih kalah besar dibandingkan dengan ukuran kekaisaran, meskipun memiliki pegunungan monster sihir di belakangnya. Di dalam kota itu sendiri, klan Xiaoyan adalah yang terbesar. Selain klan Xiao, ada dua klan lain yang bersaing dengan klan Xiao. Tetapi bahkan setelah 24 tahun penuh pertumbuhan darah dan pertikaian, mereka tidak mampu mengalahkan klan Xiao. Jika klan Xiao adalah kekuatan terkuat di kota Wutan, maka fraksi awan berkabut akan menjadi kekuatan terkuat di seluruh Kekaisaran Jiama. Perbedaan antara klan Xiao dan fraksi awan berkabut sangat besar, sampai-sampai ayah Xiaoyan, Xiaozhan, yang biasanya bersikap tegas dan keras, bersikap sangat hormat di hadapan para tamu ini. "Mengapa mereka ada di sini?" bisik Xiaoyan. Jari ramping Sun Er berhenti sejenak. "Mungkin ini ada hubungannya denganmu, kakak Xiaoyan. Tapi aku tidak punya hubungan apapun dengan mereka." Mendengar jawaban Sun Er, Xiaoyan berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berbisik kembali. "Apakah kamu tahu nama gadis di seberang sana?" Sun Er melirik gadis itu. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat dia mengamati wajah gadis yang Sun Er tunjuk. Dia tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. "Dia Nalan Yanran." Ekspresi penasaran muncul di wajah Sun Er. Xiaoyan menegang. Nalan Yanran, cucu perempuan Nalan Ji, Komandan Lionheart dari Kekaisaran Jiama. Dia tunanganku yang ditetapkan di antara keluarga kami sebelum aku lahir, ucap Xiaoyan. "Kakek dan Nalan Ji seperti saudara-saudara, dan pada saat itu kamu dan Nalan Yanran lahir pada waktu yang hampir bersamaan. Jadi keduanya memutuskan bahwa kalian akan menikah. Namun sayangnya 3 tahun setelah kamu lahir, kakek meninggal dalam pertarungan dengan musuh klan, dan seiring berjalannya waktu, hubungan klan Xiao dengan keluarga Nalan menjadi semakin lemah." Sun Er berhenti sejenak dan menatap Xiaoyan yang asik dengan cerita Sun Er. Nalan Ji tidak hanya sombong, dia juga sangat menekankan janji. Pernikahan itu diputuskan olehnya, jadi meskipun namamu cukup buruk beberapa tahun terakhir, dia tidak akan pernah berpikir untuk membatalkan pernikahan itu, ucap Sun Er. "Orang tua itu memang keras kepala," ucap Xiaoyan tersenyum. Nalan Ji memiliki keputusan akhir dalam semua hal dalam keluarganya, jadi meskipun dia sangat menyayangi cucunya, tidak ada seorang pun dalam keluarga yang menentang pernikahan itu. Mata indah Sun Er melirik Xiaoyan sekilas sebelum melanjutkan. Tetapi 5 tahun yang lalu, Nalan Yanran menjadi murid di bawah pimpinan faksi Misty Cloud. Dalam 5 tahun ini, Nalan Yanran menunjukkan bakat yang luar biasa. Ketika seseorang memiliki cukup kekuatan untuk mengubah jalan hidupnya, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah hal-hal yang tidak mereka sukai. Dan sayangnya dia benar-benar membenci pernikahan yang dijanjikan dengan kakak Xiaoyan.
Maksudmu, dia datang untuk membatalkan pernikahan? Ucap Xiaoyan. Wajah Xiaoyan menjadi gelap. Saat ini dia marah, bukan karena Nalan Yanran tidak menginginkannya sebagai suaminya, melainkan karena Nalan Yanran mencoba membatalkan pernikahan di hadapan seluruh klan. Jika itu terjadi, ayahnya akan kehilangan banyak martabat dan rasa hormat di dalam klan. Xiaoyan menarik napas perlahan. Udara dingin menenangkan pikirannya yang berkecambuk. Di balik lengan bajunya, Xiaoyan mengepalkan tinjunya, berpikir, jika aku seorang dosi, siapa yang berani menginjak-injak harga diriku? Memang benar, jika Xiaoyan adalah seorang dosi, maka bahkan jika Nalan Yanran mendapat dukungan dari fraksi Mystic Cloud, dia tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Seorang dosi berusia 15 tahun, hanya ada sedikit yang memiliki prestasi setinggi itu dalam seluruh sejarah benua Daodi. Dan beberapa orang yang berada di level itu ketika mereka masih muda, sekarang menjadi beberapa orang yang paling berpengaruh di seluruh benua Daodi. Sebuah tangan kecil yang rapuh dengan cekatan menghindari lengan baju Xiaoyan dan memegang tangan Xiaoyan. Sun Er berkata dengan lembut, "Kakak Xiaoyan, jika dia benar-benar membatalkan pernikahan, maka itu adalah kerugiannya sendiri. Aku yakin dalam beberapa tahun dia akan menyesali keputusannya hari ini." Menyesal? Xiaoyan mencibir. Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak memiliki kemewahan seperti itu. Xiaoyan berhenti sejenak sebelum mengubah nada suaranya. Tunggu Sun Er, bagaimana kau bisa begitu mengenal mereka? Hal-hal yang baru saja kau katakan, ayahku mungkin bahkan tidak tahu beberapa di antaranya. Bagaimana kau tahu semua ini? Sun Er menegang, namun tidak mengatakan apapun. Melihat Sun Er menghindari topik itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pasrah. Meskipun Sun Er juga bagian dari keluarga Xiao, dia dan Xiaoyan tidak punya hubungan darah. Selain itu, Xiaoyan belum pernah bertemu orang tua Sun Er dan setiap kali dia bertanya kepada ayahnya tentang mereka, Xiaozan akan menggelengkan kepala dan tidak berbicara. Tak lama kemudian, orang tua Sun Er menjadi topik yang tabu, sesuatu yang tampaknya mereka takut untuk bicarakan. Bagi Xiaoyan, identitas Sun Er selalu diselimuti misteri. Tidak peduli seberapa keras atau cerdiknya dia mencoba, Sun Er akan selalu diam. Terserahlah, kalau kau tidak mau mengatakannya, jangan katakan. Sambil menggelengkan kepalanya, wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap lagi. Tetua tamu di bawah isyarat berulang kali dari Nalan Yanran akhirnya berdiri. Menggunakan fraksi Mystic Cloud untuk menekan ayahnya, Nalan Yanran ini pasti menggunakan beberapa taktik yang tidak tahu malu. Amarah mulai memuncak di hati Xiaoyan. Tetua berjubah putih itu akhirnya berdiri. Sambil menyatukan kedua tangannya, dia tersenyum. Pemimpin klan Xiaozan, alasan kami datang ke sini hari ini adalah karena kami ingin bantuanmu untuk sesuatu, ucap Gaya. Tentu saja, Gaya, jika kau punya masalah, beritahu aku saja. Jika aku bisa membantumu menyelesaikannya, aku pasti tidak akan berani menolak. Kepada tetua yang berkunjung, Xiaozan tidak menolak, tetapi karena dia tidak tahu apa permintaannya, dia juga tidak memberi janji apapun. Pemimpin Xiao, apakah kamu mengenalnya? Gaya tersenyum ringan dan menunjuk ke gadis di sebelahnya. Maaf, gadis ini. Xiaozan menoleh ke arah gadis itu dan menggelengkan kepalanya dengan canggung. Saat Nalan Yanran menjadi murid Yun, dia baru berusia 8 tahun. Setelah belajar di fraksi Mystic Cloud selama 5 tahun, dia telah banyak berubah. Sebelumnya dia masih anak-anak, tetapi sekarang dia adalah remaja yang sedang berkembang. Namanya Nalan Yanran, ucap Gaya coba meluruskan. Paman Xiao, sudah lama aku tidak datang untuk memberi penghormatan. Salahku jika kau tidak mengenaliku. Nalan Yanran berkata dengan manis. Yanran, ku dengar kau telah menjadi murid Yun. Saat itu kupikir itu hanya rumor tak berdasar. Tapi sekarang aku sadar itu benar. Kau memiliki bakat yang luar biasa, ucap Xiaozan memujinya. Itu hanya keberuntungan.
Sambil tersenyum tipis, Nanan Yanran mulai merasa tidak nyaman dan dengan ringan menarik jubah Geye dengan tangannya. Pemimpin Xiao, permintaan yang kumiliki berhubungan dengan Yanran. Selain itu, ini ditugaskan oleh pemimpin fraksi kita. Geye tetap tersenyum, tetapi ketika dia menyebut pemimpin fraksi, dia tanpa sadar mengurangi senyumnya dan wajahnya menjadi serius. Seperti halnya Geye, Xiaozhan pun juga berhenti tersenyum. Pemimpin fraksi dari fraksi awan berkabut adalah salah satu orang terpenting di seluruh kekaisaran Xiama. Xiaozhan yang merupakan pemimpin klan kecil tidak akan berani memprovokasi dia. Namun dengan kekuatannya, apa yang dia butuhkan dari klan Xiao untuk membantu? Geye memang mengatakan bahwa itu terkait dengan Yanran. Benarkah? Pikiran yang melayang-layang di benak Xiaozhan menyebabkan sudut mulutnya sedikit berkedut dan tangannya yang kokoh mulai gemetar. Untungnya tangannya ditutupi oleh lengan baju yang panjang. Sambil berusaha menepis pikiran itu, Xiaozhan dengan gemetar bertanya, "Tuan Geye, tolong beritahu aku apa permintaan faksi itu." Geye ragu-ragu, tetapi dia berpikir tentang betapa pemimpin faksi itu memuja Yanran, dan karena itu dia menggertakkan giginya. "Pemimpin Xiao, kamu tahu betapa ketatnya aturan di faksi itu. Selain itu, pemimpin fraksi memandang Yanran sangat tinggi. Bahkan pemimpin fraksi mengharapkan Yanran menjadi pemimpin fraksi berikutnya. Namun karena aturan khusus, pemimpin fraksi di masa depan tidak boleh memiliki hubungan dengan pria manapun sebelum mereka menjadi pemimpin fraksi resmi." Sambil menarik nafas, Geye melanjutkan, "Ketika pemimpin fraksi kami bertanya kepada Yanran tentang hal itu, dia menyadari bahwa Yanran dan klan Xiao telah mengajukan lamaran pernikahan. Oleh karena itu, pemimpin faksi meminta pemimpin Xiao untuk membatalkan pernikahan ini." Mendengarkan itu, cangkir giok di tangan Xiaozhan berubah menjadi kabut halus dalam sekejap. Di aula utama semua orang terdiam. Kedua tetua klan terkejut dengan kata-kata Geye, tetapi segera setelah itu para tetua melirik Xiaozhan dengan gembira dan mengejek. "Bagaimana kau akan menanggapi ini?" Kedua tetua itu berpikir dengan sinis. Beberapa anak muda tidak tahu tentang rencana pernikahan antara Xiaoyan dan Nalan Yanran. Tetapi setelah bertanya kepada orang tua mereka tentang hal itu, wajah mereka menjadi cerah. Pandangan mereka ke arah Xiaoyan penuh dengan ejekan dan rasa tidak suka. Melihat wajah gelap Xiaozhan, Nalan Yanran menundukkan kepalanya dan meremas jari-jarinya. "Pemimpin Xiao, aku tahu permintaan ini agak berlebihan. Tetapi karena pemimpin fraksi memintanya, tolong batalkan pernikahan ini." Menghela nafas tak berdaya, Geye berbisik pelan pada Xiaozhan. Tangan Xiaozhan mengepal. Doki hijau samar perlahan merayapi tubuhnya dan akhirnya membentuk kepala singa ilusi di depan wajah Xiaozhan. Metode rahasia klan Xiao, amarah singa yang mengamuk, tingkat Xuan kelas menengah. Melihat reaksi Xiaozhan, wajah Geye menjadi serius. Dia bergerak untuk menempatkan Yanran di belakangnya, dan di dalam tangannya yang seperti cakar elang berkumpul doki hijau. Doki itu melepaskan pedang ilusi kecil tapi tajam. Metode Ki dari fraksi Mystic Cloud, pedang kayu hijau, tingkat Xuan kelas rendah. Dengan dilepaskannya doki, para pemuda yang lemah di aula utama menjadi pucat dan merasa dada mereka sesak. Saat nafas Xiaozhan semakin berat, kedua tetua itu berteriak. Suara mereka seperti kilat yang menyapu aula. "Xiaozhan, berhenti. Jangan lupa kau adalah pemimpin klan Xiao." Xiaozhan menegang dan doki di tubuhnya menghilang perlahan. Xiaozhan kembali ke kursinya dan menatap Yanran yang menunduk tanpa ekspresi. Akhirnya dia berkata dengan nada serak, "Nalan, kamu punya nyali. Dengan putri seperti itu, aku benar-benar iri pada Nalansu." Nalan Yanran tersentak mendengar itu. "Paman Xiao?" "Tidak, panggil aku pemimpin klan Xiao mulai sekarang. Aku tidak pantas dipanggil paman. Kau adalah pemimpin masa depan fraksi Mystic Cloud. Di masa depan, kau mungkin akan menjadi salah satu orang terpenting di daratan Dauki.
Xiaoyanku hanya memiliki bakat yang biasa-biasa saja. Dia tidak pantas untukmu. Terima kasih Ketua Klan Xiao. Mendengar perkataan Xiaozan, wajah Ge menjadi cerah. Sambil meminta maaf, dia berkata, Ketua Klan Xiao, Ketua fraksi mengerti bahwa permintaan hari ini cukup tidak sopan. Oleh karena itu, dia memintaku untuk membawakan sesuatu. Terimalah itu sebagai permintaan maaf dari ketua fraksi kami. Ge menyentuh cincin di tangannya, dan tiba-tiba sebuah kotak giok berwarna hijau muncul di tangannya. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu. Aroma harum menyebar ke seluruh aula utama. Siapapun yang menciumnya akan merasa rileks. Rasa penasaran kedua tetua itu menguasai mereka, dan mereka menjulurkan kepala untuk melihat isi kotak itu. Di dalam kotak giok itu, sebuah pil hijau seukuran mata naga tergeletak dengan tenang. Aroma menyegarkan yang menyebar ke seluruh aula berasal dari pil itu. Di daratan Doki, untuk menjadi doza, seseorang harus mampu memadatkan ki di dalam tubuhnya menjadi siklon. Namun, proses memadatkan ki untuk menjadi siklon ki memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Setelah gagal, 9 duan ki seorang akan turun kembali menjadi 8 duan. Beberapa orang yang kurang beruntung perlu memadatkan ki mereka 10 kali atau lebih sebelum mereka berhasil melakukannya. Namun dengan membuang begitu banyak waktu untuk memadatkan ki, seseorang akan kehilangan waktu terbaik untuk berlatih ki, dan dengan demikian menghancurkan masa depan mereka. Kekuatan pengumpulan ki kegunaannya adalah untuk memungkinkan seseorang dengan 9 duan ki memiliki tingkat keberhasilan 100% saat mencoba memadatkan ki seseorang. Efek ini membuat banyak orang bermata merah. Lagi pula siapapun yang bukan doza diperlakukan dengan sangat buruk. Tetapi kekuatan pengumpul ki bukanlah sesuatu yang dibuat oleh alam, melainkan dibuat oleh seorang alkemis. Di daratan Doki, satu-satunya profesi yang lebih diminati daripada petarung adalah alkemis. Seperti yang tersirat dari namanya, para alkemis mampu menciptakan pil-pil khusus yang meningkatkan kekuatan seseorang. Setiap alkemis yang berstatus bebas dicari oleh banyak kekuatan. Alasan mengapa alkemis mempunyai kedudukan yang tinggi adalah karena betapa langkanya alkemis dan betapa ketatnya persyaratan untuk menjadi seorang alkemis. Pertama-tama, seseorang harus memiliki atribut api. Kemudian, di dalam atribut api, seseorang harus memiliki sedikit atribut kayu untuk bertindak sebagai katalis dalam pemurnian pil. Di daratan Doki, atribut seseorang ditentukan oleh jiwanya. Jiwa sejak lahir hanya akan memiliki satu atribut tunggal dan menolak atribut lainnya. Jadi, tidak mungkin bagi seseorang untuk memiliki dua atribut. Tentu saja tidak ada yang mustahil. Dalam sejuta orang akan selalu ada seseorang yang memiliki jiwa yang bermutasi. Di antara orang-orang yang memiliki jiwa yang bermutasi ini, beberapa memiliki potensi untuk menjadi alkemis. Namun seseorang yang memiliki atribut api dan kayu saja tidak cukup untuk menjadi seorang alkemis. Itu karena seseorang juga harus memiliki persepsi jiwa atau pembentukan jiwa yang kuat. Dalam penyempurnaan pil, 3 persyaratan paling penting adalah material, api, dan persepsi jiwa seseorang. Bahan itu haruslah harta karun alami. Lagi pula, bahkan alkemis terbaik pun tidak dapat membuat pil tingkat dewa dari bahan yang tidak baik. Oleh karena itu, bahan dasar yang baik sangat penting untuk pil yang baik. Api atau api yang dibutuhkan saat memurnikan pil. Api yang digunakan dalam memurnikan pil tidak boleh api biasa, melainkan api Doki yang diciptakan melalui Doki dengan atribut api. Tentu saja ada beberapa api mutasi yang sangat kuat di alam. Beberapa alkemis kuat akan mengambil api ini dan menggunakannya untuk memurnikan pil. Dan jenis ini bukanlah api Doki mereka sendiri. Api mutasi ini tidak hanya meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian, tetapi juga meningkatkan efektivitas pil. Karena memurnikan pil adalah tugas yang mengerikan, pemurnian dalam jangka panjang membutuhkan banyak Doki. Dan karena itu, setiap alkemis brilian juga merupakan doza tipe api yang kuat.
Persyaratan terakhir adalah persepsi jiwa. Saat memurnikan pil, intensitas api perlu dikontrol dengan presisi yang luar biasa. Jika apinya sedikit terlalu panas, pil di dalam tungku akan terbakar menjadi abu, membuang-buang waktu dan tenaga sang alkemis. Oleh karena itu, mengendalikan intensitas api merupakan persyaratan untuk menjadi seorang alkemis. Namun, untuk dapat mengendalikan api, seseorang harus memiliki persepsi jiwa yang luar biasa. Tanpa persepsi jiwa, bahkan jika seseorang memenuhi syarat bahkan melampaui 2 persyaratan utama, tidak ada gunanya mencoba memurnikan pil. Dengan kondisi yang ketat ini, orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis sedikit dan langka. Karena tidak banyak alkemis, pil ajaib yang mereka murnikan juga sedikit dan jarang. Karena barang langka itu berharga dan pil pasti dapat didefinisikan sebagai langka, semua alkemis memiliki kedudukan yang terhormat sampai ke tingkat yang berlebihan. Di dalam aula utama, dengan nafas tertahan dari kedua tetua, generasi muda semua menatap kotak giok di tangan Gaia. Di samping ayahnya, Xiaomei menjilat bibir merahnya dengan lidah lembutnya dan menatap kotak itu tanpa berkedip. Ini disempurnakan oleh tetua terhormat kita, Guhe. Saya pikir semua orang di sini pernah mendengar namanya, kan? Melihat penampilan memalukan dari kedua tetua itu, Gaia mulai menjadi sombong. Pil ini disempurnakan oleh Raja Pil Guhe. Mendengar kata-kata Gaia, kedua tetua sekali lagi mempermalukan diri mereka sendiri. Raja Pil Guhe seorang alkemis yang sangat berpengaruh di Kekaisaran Syama. Alkemisnya misterius dan tidak dapat diprediksi, menyebabkan banyak kekuatan yang berbeda mencoba untuk mendekatinya. Guhe tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam bidang alkimia, kekuatannya sendiri berada di level doang, dan dia merupakan salah satu dari 10 petarung teratas di Kekaisaran Syama. Disempurnakan oleh tangannya, nilai bubuk pengumpul ki mungkin berlipat ganda lebih tinggi daripada bubuk pengumpul ki biasa lainnya. Kedua tetua tersenyum melihat bubuk pengumpul ki di dalam kotak giok. Jika klan Xiao mendapatkan bubuk pengumpul ki ini, maka klan Xiao mungkin dapat mengembangkan petarung muda lainnya. Tepat ketika kedua tetua tengah memikirkan cara mendapatkan pil untuk cucu mereka sendiri, sebuah suara muda yang penuh amarah bergema di aula utama. Tuan Gaia, akan lebih baik jika Anda menyimpan pil itu. Permintaan Anda, kami mungkin tidak menerimanya. Aula utama menjadi sunyi dan tatapan semua orang tertuju pada wajah halus Xiaoyan di sudut. Xiaoyan, kamu tidak punya hak untuk mengatakan apapun sekarang. Diamlah. Wajah salah satu tetua menjadi gelap saat dia berteriak pada Xiaoyan. Xiaoyan, diamlah. Aku tahu kau tidak senang dengan ini, tapi kita akan memutuskan apa yang akan terjadi. Tetua lain yang cukup tua berkata kepada Xiaoyan. Dua tetua, jika putra atau cucu kalian dibebaskan hari ini, apakah kalian masih akan mengatakan hal itu? Xiaoyan perlahan berdiri, sudut mulutnya melengkung ke atas karena mengejek. Karena jelas bahwa kedua tetua mempermalukannya dengan hina, mengapa dia harus begitu hormat kepada mereka? Mendengar perkataan Xiaoyan, kedua tetua tidak dapat menemukan cara untuk membantah perkataannya. Tetua kedua yang pemarah bahkan mulai mewujudkan doginya karena marah. Dua tetua, kakak Xiaoyan tidak salah. Dia korban dari semua ini, jadi kalian tidak seharusnya memutuskan untuknya. Suara seorang gadis yang jelas terdengar di aula utama. Mendengar suara gadis itu, kesombongan kedua tetua pun sirna, dan setelah bertukar pandang dengan khawatir, mereka semua mengangguk dan kembali duduk. Melihat kedua tetua itu mundur, Xiaoyan menoleh ke belakang dan menatap Sun Er yang tersenyum. Siapa sebenarnya dirimu? Mampu membuat ketiga tetua itu takut padamu. Sambil menahan kebingungannya, Xiaoyan segera berjalan mendekat dan membungkuk hormat kepada ayahnya. Setelah itu, ia berbalik menghadap Nalan Yanran. Sambil menghirup udara perlahan, ia bertanya, Nona Nalan, aku ingin mengajukan pertanyaan. Kunjunganmu ke sini hari ini untuk membatalkan pernikahan. Apakah kakek Nalan memberikan persetujuannya?
Sebelumnya saat Soyan keluar dari sudutnya, Nalanyanran sudah merasa tidak nyaman dengannya. Sekarang mendengar pertanyaannya, alisnya berkerut. Pria ini awalnya kupikir dia cukup baik, tetapi sebenarnya dia sangat tidak tahu malu. Apakah dia tahu perbedaan antara kita berdua? Mengkritik Soyan dalam hatinya, Nalanyanran tidak pernah mempertimbangkan bagaimana melepaskan pernikahan akan menempatkan Soyan dan ayahnya dalam situasi yang canggung dan memalukan. Berdiri dan menatap calon suaminya, Nalanyanran berkata, "Kakek tidak memberikan persetujuannya, tapi ini masalahku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dia. Karena kakek belum mengatakan apapun, maka aku harap kau akan memaafkan ayahku karena tidak menerima permintaanmu. Pernikahan kita ditetapkan oleh kedua kakek kita, dan karena tidak ada dari mereka yang mengatakan untuk membatalkan pernikahan, maka pernikahan ini akan harus berlanjut. Kalau tidak, orang-orang yang mencoba membatalkan pernikahan akan tidak menghormati leluhur mereka. Kurasa di dalam klan kita tidak ada orang yang akan melakukan hal yang tidak terhormat seperti itu," ucap Soyan memiringkan kepalanya dan menatap lurus ke arah kedua tetua itu. Dengan menggunakan gelar yang tidak terhormat, Soyan memaksa para tetua untuk diam. Dalam klan yang ketat, melakukan sesuatu yang menghujat seperti tidak menghormati leluhur sudah cukup bagi mereka untuk kehilangan posisi mereka sebagai tetua klan. Setelah ditolak oleh Soyan, Nalanyanran tidak dapat menemukan argumen untuk membantah pernyataan Soyan. Wajahnya menjadi pucat dan menghentakkan kakinya dengan keras. Sifatnya yang seperti putri menjadi jelas. Melihat pemuda itu dengan jijik, dia berkata dengan kesal, "Dengan syarat apa kau akan membatalkan pernikahan? Apakah ganti rugi terlalu sedikit? Baiklah, aku dapat meminta guruku untuk memberimu 3 bubuk pengumpul ki lagi. Selain itu, jika kau mau, aku dapat membiarkanmu bergabung dengan fraksi awan berkabut dan mempelajari metode pelatihan ki yang mendalam. Apakah itu cukup?" Mendengar syarat yang menarik dari Nalanyanran, nafas kedua tetua mulai menjadi berat. Di dalam aula utama, generasi muda menelan ludah. Bergabung dengan fraksi Mystic Lord itu adalah impian banyak orang. Setelah mengucapkan semua syarat ini, Nalanyanran mengangkat dagunya yang seputih salju, seperti seorang putri yang menyapa para pelayannya. Dia menunggu tanggapan Soyan dan tahu bahwa syarat-syarat ini cukup untuk membuat pemuda manapun tergila-gila.